I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah. She said, I need a new whip. Yeah, cause I know that you're still ballin'. She just wanna go back to the future. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayustianingrum dengan NIM A1C220011. Saya dari kelas R003, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum virtual fisika dasar saya pada poin gaya gesek kinetis pada bidang datar. Baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang cara melakukan praktikum secara virtual tentang gaya gesek kinetis pada bidang datar, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai gaya gesek sendiri. Pertama-tama, pengertian dari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di sini gaya gesek arahnya berlawanan dengan gerak benda, di mana di sini ada seorang yang sedang bermain sepatu roda. Sepatu roda dia berarah ke berwarna kuning, panah yang berwarna kuning ini. Sedangkan arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah seseorang yang menggunakan sepatu roda tersebut, yaitu mengarah ke panah biru ini. Baik, selanjutnya yaitu gaya gesek ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Di mana di sini saya akan mengambil praktikum gaya gesek kinetis. Namun, pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek statis, di mana gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja saat benda diam sampai saat benda akan bergerak. Jadi, selama benda tidak bergerak, gaya gesek statis akan sama dengan gaya yang ada pada benda. Contoh gaya gesek statis adalah ketika saat suatu benda berada di permukaan yang miring. Gaya gesek statis mencegahnya agar tidak meluncur ke bawah. Gaya gesek statis dirumuskan dengan gaya gesek itu F dan S itu menandakan statis sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan N atau gaya normal. Selanjutnya gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis adalah gaya yang muncul pada saat benda bergerak. Contoh gaya gesek kinetis adalah saat kita menendang bola. Bola akan terus meluncur dan akhirnya berhenti. Gaya gesek kinetislah yang menyebabkan kecepatan bola semakin lama berkurang dan akhirnya berhenti. Gaya gesek kinetis ini dirumuskan dengan Fk atau gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikali dengan N atau gaya normal. Jadi, jika benda diam dan hampir bergerak, gaya yang dimaksud adalah gaya gesek statis. Sedangkan saat benda sudah bergerak, gaya yang muncul adalah gaya gesek kinetis. Di sini ada perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk rumus mungkin sama, namun yang membedakan adalah koefisien geseknya, koefisien gesek kinetis dan koefisien gesek statis. Untuk gaya gesek statis, dia bekerja pada benda yang diam, sedangkan kinetis pada benda yang bergerak. Pada gaya gesek statis, nilainya itu selalu berubah.
atau tergantung pada gayanya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Sedangkan pada gaya kinetis, nilainya itu selalu tetap, tidak bergantung pada kecepatan serta juga percepatan benda, baik itu GLB ataupun GLBB. Selanjutnya, gaya gesek statis itu nilai maksimumnya dapat dicapai ketika benda tepat akan bergerak, sedangkan gaya kinetis itu tidak ada nilai maksimumnya. Itu sedikit perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Selanjutnya kita akan bahas koefisien gesekan yang tadi. Apa sih koefisien gesekan? Koefisien gesekan itu timbul karena adanya perpaduan antara dua permukaan benda. Oleh karena itu, dalam melukis vektor, gaya gesekan selalu pada permukaan yang bertemu. Koefisien gesekan statis yaitu koefisien gesekan antar dua permukaan benda diam, sedangkan koefisien gesekan kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda-benda yang berada di mana benda satu bergerak relatif terhadap yang lainnya. Nah, dari praktikum ini kita akan mencari koefisien gesekan pada gaya gesek kinetis, koefisien kinetis, di mana di sini menggunakan hukum Newton 2, di mana dirumuskan dengan M1 ditambah M2 sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang dengan koefisien gesek kinetis dikali dengan M1 dikali gravitasi. Baik, sebelumnya di sini nanti kita akan mencari koefisien gesek kinetisnya. Namun, kita akan menggunakan lab virtual. Baik, kita lanjut pada lab virtual kita. Di mana di sini nanti kita akan menjelaskan tentang kita akan mencari kecepatan suatu benda tersebut. Di sini ada gerobak. Gerobak ini nanti akan berjalan ke sini dengan gerobak ini sebagai benda satu, dan di sini ada suatu beban. Nah, ini dianggap sebagai benda dua. Di sini ada katrol dan di sini ada kayu. Ini digunakan untuk jarak suatu benda tersebut. Nah, di sini nanti kita akan mencari perbandingan antara kecepatan dengan jarak suatu benda tersebut. Jika kita ubah antara massa benda 1 dan massa benda 2. Nah, di sini sudah saya tampilkan di mana kita akan mencari waktu dari masing-masing percobaan massa benda 1 dan massa benda 2 yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan gravitasi bumi yaitu 9,8. Baiklah, kita kembali ke lab virtual. Di sini kita menggunakan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan ubah massa 1 100 dan massa 2 200 gram. Oke, kita kembali ke lab. 100 dan benda 2 yaitu 200 dengan jaraknya yaitu 500. Baik, sekarang kita klik start ini untuk menentukan kecepatan pada percobaan yang pertama. Nah, sudah kita dapatkan kecepatannya yaitu 1,24 sekon.
1,24 skon. Selanjutnya percobaan yang kedua yaitu di mana massa benda 1 200 dan massa benda 2 yaitu 300. Massa benda 1 kita reset dulu. Kita ubah. Untuk gravitasinya tetap menggunakan gravitasi bumi, cuma kita ubah massanya. Kita ubah yang ini 300 dan jaraknya tetap sama. Kita ukur. Kecepatannya yaitu kita membutuhkan waktu 1,3 skon. 1,3 skon. Oke, selanjutnya kita percobaan ketiga yaitu di mana massa benda 1 yaitu 300 dan massa benda 2 yaitu 400. 300 dan 400. Kita coba, kita reset. Percobaan ketiga yaitu 300 dan 400. Oke. Kita start. Kita dapat waktu yang dibutuhkan yaitu 1,34. 1,34. Oke, baiklah. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan di lab virtual mengenai hukum Newton ini. Dan untuk mengetahui gaya gesek kinetis pada bidang datar. Untuk kesimpulan selanjutnya akan saya bahas di laporan praktikum yang saya akan buat dengan kelompok saya. Mungkin sekian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.